rasa bosan itu pasti disertai dengan kesepian. Jadi bersama-sama si orang tua. Minimal orang tua mungkin menanyakan, orang tua ikut exciting. Jadi gini, kegiatan itu dicari bukan si anak aja sendiri yang berkegiatan. Kalau perlu pendampingan, karena rasa bosan itu pasti disertai dengan kesepian. Jadi kenapa pendampingan itu perlu? Jadi bersama-sama si orang tua. Minimal maksudnya ketika anak itu melakukan, orang tua mungkin menanyakan, orang tua ikut exciting, ya, atau bersama-sama itu lebih baik. Intinya orang tua terlibat. Nah, ini tantangan buat orang tua yang sibuk, yang tetap punya pekerjaan. Mau nggak sejenak Anda lepaskan kesibukan itu? Bukan dilepas sama sekali, tetapi dikurangin. Karena melihatnya begini, anak saya saat ini lagi butuh saya. Kalau kita melihat seperti anak sakit ya, masuk rumah sakit. Pasti kita kurangin kan kegiatan kita kan? Kita kan akan beralih ke sana. Prioritas kita jadi berbeda. Ini anak saya lagi butuh saya. Jadi saya harus ada di sisi dia. Nah, kalau perspektif ini ada, menurut saya sih, ya orang tua bisa melakukan. Karena dia tahu mana yang harus diselamatkan dulu. Kalau anak ini sudah kembali bergairah, semangat, kayaknya pendampingan Anda juga nggak perlu intens. Mungkin weekly cukup. Tapi kalau dia lagi ada masa-masa di mana dia mengeluh, dia mulai terjadi perubahan sikap, wah ini Anda perlu tiap hari coba untuk berkomunikasi dengan dia, untuk berelasi dengan anak. Jadi tergantung sudut pandangnya. Kita mau melihat anak itu sehat atau sakit. Sakit aja juga ada dua macam. Sakit yang di rumah sakit atau sakit tapi yang cukup di rumah. Tapi kondisinya sakit, nggak perlu sampai ke ICU, nggak perlu dirawat di rumah sakit. Ada yang sebetulnya sakit, dia betul mengidap satu penyakit, tapi dia masih bisa berkegiatan di luar. Tapi toh tetap sakitnya itu kan mesti kita jaga ya. Sakitnya itu kan mesti kita tetap rawat. Sama yang betul-betul sehat. Jadi kategori sakit misalnya begini. 20% orang dinyatakan sehat. Sehat betul-betul sehat. Ada 20% orang sakit di rumah sakit. Tapi ada 60% sebetulnya tuh orang sakit. Sakit diabetes, darah tinggi, kolesterolnya tinggi gitu ya. Asam urat. Tapi 60% itu bisa berkegiatan nggak? Bisa. Tapi kan dia punya penyakit. Nah ini mungkin yang kita kategorikan ketika anak-anak kita sudah mengatakan bahwa hidup saya menyebalkan. Bisa masuk di dalam 60% ini. Jadi anak ini sampai parah banget nggak? Ya enggak. Tapi mau nggak kita alert, waspada. Jadi ketika anak ini sudah mengatakan seperti itu seperti sebuah warning, sebuah peringatan. Ma, aku ada masalah loh, gitu. Pak, aku ini perlu diperhatikan loh. Nah, itu warningnya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.